Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali pada Jumat pagi ini tanggal 19 Agustus tahun 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dicinta dan diberkati oleh Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan senantiasa memelihara hidup kita dari pagi ganti pagi, malam ganti malam, tiap hari, setiap saat, Tuhan senantiasa menjaga, melindungi, memelihara hidup kita. Asal kita jangan keluar dari wilayahnya Tuhan. Jangan keluar dari firman Tuhan. Tapi masih kita mau belajar taat kepada firman Tuhan. Tema firman Tuhan pagi ini yaitu dengan tema haruslah mentaati, ya. Jadi setiap kita harus taat. Kalau kita tidak taat kepada firman Allah, berarti melanggar firman Allah, itu dosa. Dan kita tidak mau berdosa kepada Tuhan. Maka pentingnya kita harus punya hubungan sehat dengan Tuhan. Hubungan sehat itu hubungan selalu akrab dengan Tuhan. Dan kita mau taat kepada firman Tuhan. Karena kedatangan Tuhan sudah sangat dekat, saudara. Keadaan dunia semakin hari makin kacau. Kalau kita lihat di sini sudah banyak negara-negara yang mengalami sudah keadaan krisis, atau dari aspek ekonomi mereka menghadapi kesulitan-kesulitan untuk hidup. Ya, dunia ini tidak bisa harapan kita, tapi hanya Tuhan Yesus satu-satunya sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kehidupan. Hanya kita dengan dekat dengan Tuhan. Amin. Saya akan menyanyikan sebuah pujian. Maka perkataanmu telah. Ini lagu lama. Saya dilahirkan 66 tahun yang lalu. Setelah itu saya melayani Tuhan. Sudah tahu lagu ini karena saya dilahirkan dari seorang hamba Tuhan yang cinta Tuhan. Semua kan anugerah Tuhan. Kita bisa cinta Tuhan, bisa hidup taat kepada firman Tuhan, itu anugerah Tuhan. Kita jaga iman kita, keselamatan, respon kita kepada Tuhan Yesus. Kita mau pelihara sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ini menjadi kerinduan kita. Maka perkataanmu telah menangnya. Ku taruh dalam hatiku. Amin, haleluya. Supaya jangan aku berdosa kepadamu Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Bapa perkataanmu telah, amin, haleluya, ku taruh dalam hatiku. Amin, haleluya. Supaya jangan, haleluya, supaya jangan aku berdosa kepadamu Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Di dalam Mazmur 119 ayat 11 demikian firman Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Supaya jangan, amin, haleluya, supaya jangan, haleluya, aku berdosa padamu. Amin, haleluya. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, ya Tuhan. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Amin, haleluya. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu Tuhan Yesus.
hendak meninggikan Engkau. Bersyukur, terima kasih pada Tuhan Yesus. Maka firman-Mu Tuhan, ku selalu merenungkan firman-Mu Tuhan, selalu ku taruh dalam hatiku. Amin, haleluya. Supaya jangan, haleluya, aku tidak mau berdosa kepada Tuhan sampai aku berjumpa dengan Yesus. Amin, haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya oh sempurna. Tuhan Yesus, haleluya. Aku tidak mau berdosa kepada Tuhan. Aku mau selalu menjadi berkenan hati Tuhan. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Terima kasih ya Bapa. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu Bapa, dan ku selalu memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Nama-Mu Tuhan yang sempurna, nama Tuhan yang maha kudus. Aku mau selalu cinta, setia dan taat. Sucikan hati kami Bapa, mulut kami sebentar. Kami mau baca firman-Mu Bapa. Kami lapar haus, butuh firman-Mu Bapa. Kuasailah hidupku Bapa. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat yang tertinggi di atas segala-galanya. Tuhan ampuni segala dosa, kesalahan, kelemahan kami. Tuhan mengampuni. Isi hati kami pagi ini dengan kuasa kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba-Mu dan Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita terima kasih kepada Tuhan Yesus ya. Selalu saya berkata terima kasih, karena kasih Tuhan sempurna, tidak pernah tinggalkan kita. Tidak pernah boleh bosan kita, selalu kita mau bergaul karib dengan Tuhan. Karena hidup ini berasal dari Tuhan, dan kita rindu nanti kelak tinggalkan dunia ini. Kita punya tempat yang kekal di surga buat selama-lamanya. Menjadi kerinduan kita, impian kita bersama, hidup bersama Tuhan. Mau berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita akan menikmati surprise kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan surga yang luar biasa. Ada Taman Firdaus, ada Yerusalem baru. Wah, banyak tempat kata Tuhan dalam Yohanes pasal 14 ayat 1, 2, dan 3. Dan Tuhan mau nanti kelak
Tuhan supaya akan selalu bersama dengan kita. Amin. Mari saya membaca 2 Tawari pasal 23 ayat 1 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Tetapi dalam tahun ke-7 Yoyada memberanikan diri dan ia mengadakan persepakatan dengan para kepala pasukan 100, yakni Asaria bin Yeroham, Ismail bin Yohanan, Asaria bin Obed, Maaseya bin Adanya, dan Elisafat bin Sikri. Mereka melindungi Yehuda dan mengumpulkan orang-orang Lewi dari semua kota di Yehuda serta kepala-kepala puak orang Israel, dan mereka semua datang ke Yerusalem. Lalu seluruh jemaah itu mengikat perjanjian dengan raja di rumah Allah. Kata Yoyada kepada mereka, lihatlah anak raja, biarlah ia memerintah seperti yang telah difirmankan Tuhan tentang anak-anak Daud. Inilah yang harus kamu lakukan. Sepertiga dari kamu, yakni yang selesai bertugas pada hari Sabat, baik imam maupun orang Lewi, haruslah menjadi penunggu pintu. Sepertiga lagi haruslah berada di istana raja, dan sepertiga pula di pintu gerbang besar. Sedang seluruh rakyat haruslah berada di pelataran rumah Tuhan. Siapapun tidak boleh memasuki rumah Tuhan selain daripada para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas. Mereka boleh masuk karena mereka kudus, tapi seluruh rakyat haruslah mentaati peraturan Tuhan. Dalam pada itu orang-orang Lewi haruslah mengelilingi raja dari segala penjuru, masing-masing dengan senjatanya di tangannya. Dan siapa yang memasuki rumah itu haruslah dibunuh. Dan baiklah kamu menyertai raja setiap kali ia keluar atau masuk. Orang-orang Lewi dan seluruh Yehuda melakukan tepat seperti yang diperintahkan Imam Yoyada. Masing-masing mengambil orang-orangnya yang selesai bertugas pada hari Sabat bersama-sama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu, karena Imam Yoyada tidak membebaskan rombongan-rombongan itu. Lalu Imam Yoyada memberikan kepada para kepala pasukan 100 itu tombak-tombak, utar-utar, dan perisai-perisai kepunyaan Raja Daud yang ada di rumah Allah. Ia menempatkan seluruh rakyat masing-masing dengan lembing di tangannya di lambung kanan sampai ke lambung kiri rumah itu, dengan melingkari mezbah dan rumah itu untuk melindungi raja. Sesudah itu Yoyada dan anak-anaknya membawa anak raja itu keluar, mengenakan jejamang kepadanya dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya. Lalu berserulah rakyat, hiduplah raja. Ketika Atalia mendengar pergi rakyat yang berlari-lari menyambut raja dan memuji dia, pergilah ia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah Tuhan. Lalu dilihatnya lah raja berdiri dekat tiangnya pada jalan masuk, sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri ada dekat raja. Dan seluruh rakyat negeri bersukaria sambil meniup nafiri, sedang para penyanyi dengan alat-alat musik mereka memimpin nyanyian puji-pujian. Maka Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berkata, khianat, khianat. Tetapi Imam Yoyada menyuruh keluar para kepala pasukan 100, yakni orang-orang mengepalai tentara. Katanya kepada mereka, bawalah dia keluar dari antara barisan. Siapa yang memihak kepadanya harus dibunuh dengan pedang. Sebab imam itu telah berkata tadinya, jangan kamu bunuhnya di rumah Tuhan. Lalu mereka menangkap perempuan itu. Pada waktu ia sampai ke jalan masuk istana raja, pada pintu gerbang kuda, dibunuhlah ia di situ. Kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara dia dengan segala rakyat dan raja, bahwa mereka menjadi umat Tuhan. Sesudah itu masuklah seluruh rakyat ke rumah Baal. Lalu merobohkan mereka, memecahkannya mezbah-mezbahnya dan patung-patungnya, dan membunuh mantan imam Baal di depan mezbah itu. Kemudian Yoyada menyerahkan pengawasan atas rumah Tuhan kepada imam-imam dan orang-orang Lewi yang telah dibagi-bagi dalam rombongan oleh Daud untuk bertugas di dalam rumah Tuhan, yakni untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan seperti yang tertulis di dalam Taurat Musa dengan sukaria dan dengan nyanyian menurut petunjuk Daud. Juga ditempatkannya lah penunggu-penunggu pintu, para pintu-pintu gerbang rumah Tuhan, supaya dalam hal apapun juga jangan masuk seorang yang najis. Sesudah itu ia mengajak para kepala pasukan 100, para pemuka, para pemerintah rakyat, dan seluruh rakyat negeri, lalu membawa raja turun dari rumah Tuhan. Mereka masuk ke istana raja melalui pintu gerbang atas, lalu mendudukkan raja ke atas tata kerajaan. Ayat 21 yang terakhir. Bersukarialah seluruh rakyat negeri, dan amanlah kota itu setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 2 Tawari pasal 23 ayat 1 sampai 21. Demikianlah satu pasal kita baca penuh, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Dan firman Tuhan dengan tema yaitu haruslah mentaati Tuhan. Amin. Sesuai dengan firman Tuhan, saya mau baca
Ini tema diambil, selalu saya pakai tema, selalu berdasarkan firman Tuhan. Tema bukan berdasarkan kerinduan saya, bukan kemauan saya daging, tapi semua ada tertulis dalam firman Tuhan. Kalau kita baca 2 Tawari pasal 23 ayat yang ke-6, kalimat yang terakhir dikatakan, tetapi seluruh rakyat haruslah mentaati peraturan Tuhan. Jadi saya ambil tema mentaati peraturan Tuhan. Jadi harus kita mentaati Tuhan. Kalau kita tidak mentaati Tuhan, mau ngelawan Tuhan berarti. Kalau melawan Tuhan, siapa yang bisa melawan Tuhan, saudara? Ya, mati semua, saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau sampai detik ini saya bersama Bapak Ibu sudah taat, yaitu rutin baca firman Tuhan pagi malam. Terus kita menyembah kepada Tuhan, itu perintah Tuhan. Berarti kita bergaul karib dengan Tuhan. Mentaati apa? Mentaati ada dua hal di sini, saudara. Secara horizontal kita taat kepada hukum-hukum yang Tuhan telah tetapkan melalui pemerintah. Sebab kalau kita lihat di sini, rakyat itu harus taat kepada peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh raja, ya, Israel, ya, Raja Yehuda, yang dari keempat, 5 dan 6. Ayat yang keempat dikatakan ini horizontal, ya. Inilah yang harus kamu lakukan. Nah, ini yang harus kamu lakukan, berarti kita harus taat secara horizontal. Aturan-aturan raja, aturan ketentuan pemerintah. Saat ini pemerintah bikin aturan-aturan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Ada hukum yang sudah ditetapkan, baik hukum perdata maupun hukum pidana. Itu yang harus kita takuti dan taati. Hukum yang sudah tetapkan secara horizontal. Secara vertikal sama. Kalau vertikal semua, hukum horizontal yang manusia bikin, itu semua karena dasarnya dari hubungan vertikal, yaitu taat kepada hukum Tuhan. Salah satunya, kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah kita menyentuh barang yang najis, saudara, ya. Jangan kita menyentuh barang yang najis. Seperti di ayat 19 dikatakan, supaya dalam hal apapun juga jangan masuk seorang yang najis, saudara. Karena di surga tidak ada hal yang kotor. Di surga tidak ada perkara-perkara yang kekejian dari Tuhan. Karena Tuhan itu maha kudus. Mari kita mau taat pada firman Tuhan. Kalau saya sudah katakan, jangan kita menyentuh barang yang najis, stop dosa. Harus kita mau taat, itu namanya taat firman Tuhan. Karena firman Tuhan kan sudah katakan tadi. Saya tidak ngomong sendiri. Tapi firman Tuhan katakan di ayat 19. Jangan masuk seseorang yang najis. Termasuk di surga. Dalam rumah Tuhan. Mari. Kalau segera kita ada perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Segera kita harus bereskan. Kita bertobat. Kita minta ampun sama Tuhan. Jangan berbuat dosa lagi. Itu firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan pernah berkata, ya, di dalam Yohanes pasal 8, para Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang yang harus dihukum karena dia sudah berzina. Tertulis di Yohanes pasal 8. Apa firman Tuhan lagi? Ayat 11. Yohanes 8 ayat 11. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Amin. Itu sebagai bukti kita mau taat. Kita mau taat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Jangan pernah menyentuh barang yang najis. Tapi lakukan perkara Tuhan seperti apa? Kita puji-puji Tuhan seperti ayat 13. Ya, ayat 13. Lalu dilihatnya raja berdiri dekat tiangnya, para jalan masuk. Sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri ada di raja. Dan seluruh rakyat negeri bersukaria sambil meniup nafiri. Sedang para penyanyi dengan alat musik mereka membimbing nyanyian-nyanyian. Semua gunakan nyanyian pujian untuk Tuhan. Nah itu nggak boleh, boleh saudara. Ya itu yang kita menyenangkan nanti Tuhan. Jangan menyentuh barang yang najis. Perkara yang bukan kehendak Tuhan, kita jauh stop terhadap dosa. Tapi mari kita memuji, memuliakan Tuhan. Sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Dan buktinya ini. Atalia, raja, ya. Perempuan itu karena dia tidak benar hidupnya, dia mati dibunuh. Dan artinya setiap langkah hidup manusia, kalau hidupnya tidak benar, akan mati saudara dalam kefasikannya. Sebagai terakhir saya mau kasih tutup ya. Di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat ke-9 itu dikatakan langkah kaki orang dicinta Tuhan itu di dalam perlindungan Tuhan, tapi orang fasik mati binasa. 1 Samuel pasal 2 ayat 9. Langkah kaki orang-orang yang dikasihnya dilindunginya. Tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatan sendiri seorang berkuasa. Jadi kita jangan sombong. Kita tidak berkuasa apapun di luar Tuhan. Ya, oleh itu mari kita mau taat kepada Tuhan. Kita hidup menyenangkan nanti Tuhan. Memuliakan Tuhan. Hidup berkenan di hadapan Tuhan.
Si nanti kelak Tuhan akan berikan keselamatan buat kita dalam nama Yesus. Biar pagi ini adalah pagi yang diberkati. Bapak Ibu sudah diberkati, rumah tangga diberkati, pekerjaan diberkati, bisnis, apa yang kita kerjakan semua diberkati Tuhan. Karena kita mau taat kepada firman Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan bersama kita. Hari ini diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Maka perkataanmu telah firman-Mu Tuhan. Haleluya. Ku taruh dalam hatiku. Amin. Haleluya. Supaya jangan, haleluya, supaya jangan, haleluya, aku berdosa kepadamu. Bapakku yang ku cinta Yesus, maka perkataanmu telah, itu firman-Mu Tuhan. Sungguh aku cinta firman-Mu Bapa, supaya aku tidak berdosa kepada Tuhan. Maka firman-Mu ku taruh dalam hatiku, supaya jangan, haleluya, supaya jangan aku berdosa kepadamu Yesus. Amin. Haleluya. Aku mau setia dan taat melakukan firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus Bapakku. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa kita mau senantiasa mau taat kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, sampai nanti kelak kita layak masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan, dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.